Shalom saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudara, apakah kamu mengenal Kristus? Lalu, sejauh apa kamu mengenal Kristus? Mungkin kita sering berpikir dan bertanya-tanya, siapa sih Yesus itu? Dan apa-apa saja sih yang dilakukannya sehingga ia dipuji dan disembah oleh banyak orang. Oleh sebab itu, saya akan memperkenalkan Kristus kepada kita semuanya melalui mukjizat Tuhan memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu, tibalah mereka, Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Tiberias. Sesampainya di sana, sudah banyak orang yang menunggu kehadiran Yesus dan para muridnya. Tentu, walaupun Yesus merasa lelah, namun melihat orang-orang yang menunggunya, rasa lelahnya itu hilang. Ia lupa akan kesusahannya sendiri, karena ia mengingat bahwa ia disuruh Bapaknya untuk melakukan tugasnya di dunia ini. Lalu mulailah ia bekerja, menyembuhkan dan menghibur orang-orang itu sambil memberitakan Injil. Dan pada saat itu, makin banyak orang-orang yang setia mengikuti dia kemanapun dia melangkah. Saat Yesus mengajar semua orang, hari sudah semakin malam. Dengan penuh perhatian mereka mendengarkan Tuhan Yesus. Mereka lupa sama sekali bahwa mereka belum makan. Sedangkan tempat itu sepi, jauh dari tempat tinggal mereka. Di mana mereka bisa mendapat roti? Di mana mereka harus tidur? Apakah Tuhan Yesus juga melupakan hal itu? Murid-murid Yesus mulai gelisah. Mereka mendekati gurunya hendak memperingatkannya. Tetapi Tuhan Yesus sudah memikirkan hal itu. Tiba-tiba ia bertanya kepada Filipus, "Dari mana kita ambil roti untuk orang-orang ini semuanya?" Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah membuat rencananya sendiri. Sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Ia hanya menguji kepercayaan Filipus. Sudah teguhkah kepercayaannya? Sedang laut serta angin ribut pun bisa diperintahkannya. Apalah artinya kelaparan? Apakah Filipus akan berkata, "Tuhan Yesus, segala yang di dunia ini tunduk kepadamu. Segalanya mungkin terjadi olehmu. Sehingga batu-batu ini pun dapat menjadi roti, kalau itu kehendakmu." Namun Filipus berkata, 200 dinar pun tak cukup untuk semuanya, meskipun masing-masing hanya mendapat sedikit saja. Demikian pula pendapat murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Lalu mereka berkata kembali, "Suruh saja mereka itu ke kota-kota yang dekat di sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Matahari pun sudah hampir terbenam." Mereka mengatakan itu tanpa menyadari bahwa orang-orang yang berkumpul itu kebanyakan orang miskin dan sudah sangat lelah. "Mereka tak usah pergi, kamu saja yang memberi mereka makan." Itu yang dikatakan Yesus. Mereka harus memberi makan orang yang beribu-ribu itu. Murid-murid itu sangat keheranan. Mereka saling berpandangan. Lalu Yesus bertanya, "Berapa ketul roti yang ada pada kita?" Andreas menjawab, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apa artinya? Tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Sambil berkata demikian, ia melihat ke sekelilingnya dan menggelengkan kepalanya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Bawalah roti dan ikan itu ke sini." Andreas meminta roti dan ikan dari anak kecil itu, lalu dibawanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kata Tuhan kepada murid-muridnya, "Aturlah orang banyak itu menjadi kelompok-kelompok, tiap kelompok 50 orang." Murid-murid itu segera menurut, meskipun mereka tidak mengerti apa maksud Tuhan Yesus. Sesudah orang banyak itu diatur berkelompok-kelompok, murid-murid Tuhan itu kembali kepada gurunya.
mereka melihat Tuhan Yesus menghadap ke atas untuk mengucapkan syukur kepada Allah Bapa atas pemberiannya. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya di atas makanan itu dan memberkatinya. Lalu roti dan ikan itu menjadi berlipat ganda. Orang banyak itu makan semuanya dan sepuasnya. Semuanya kenyang. Dan sesudah makan, Tuhan Yesus memerintahkan supaya sisa makanan itu dikumpulkan, jangan dibuang. Lalu murid-murid itu mengumpulkannya, dan ternyata ada sisa 12 keranjang lagi, dan semuanya penuh. Dengan penuh hikmat serta hormat, orang banyak itu melihat keranjang yang penuh itu dikembalikan lagi kepada Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa. Tadi hanya ada 5 roti dan 2 ikan saja. Namun mereka sudah kenyang dan ada sisa 12 keranjang lagi. Wow, ternyata Kristus adalah Kristus yang luar biasa. Dia mampu melakukan mukjizat dan keajaiban-keajaiban yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Melalui cerita ini, kita dapat mengetahui bahwa Kristus adalah Kristus yang mampu melakukan mukjizat-mukjizat dan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan merasakan lagi bagaimana mukjizat-mukjizat yang lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Semoga melalui cerita tentang mukjizat Kristus ini, kita dapat percaya kepada Kristus dan jiwa kita pun diselamatkan di dalam Kristus. Amin.